Lihat tax ratio pada tahun ini 2023 tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang terjadi di tahun 2020 sebenarnya Mbak Iva ya. Tahun 2020 itu adalah karena memang kita tahu bahwa tahun terjadinya pandemi, tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tax ratio kita. Di tahun 2019 kita lihat tax ratio kita berada pada titik 9,76 dan kemudian turun ke level 8,38% pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2021 kita lihat penerimaan tax ratio kita tuh naik ke level 9,11% dan di tahun 2022 naik ke level 10,41. Nah, kalau kita lihat penerimaan kita di tahun 2021 ini memang naik sangat signifikan, baik karena pertumbuhan baseline yang sangat dominan dan juga kenaikan harga komoditas. Memang kalau kita lihat Mbak Iva, di tahun 2023 ini tentu sebagaimana sering ditekankan Bu Menteri bahwa pertumbuhan kita di tahun 2023 ini kita antisipasi pertumbuhan komoditas yang tidak setinggi pertumbuhan harga komoditas di tahun 2022, di samping juga tentu pertumbuhan komoditas yang tidak setinggi tadi, kemudian juga kita antisipasi juga kondisi geopolitik yang masih tidak terlalu stabil, sehingga kita coba juga melihat berbagai program yang tidak lagi berulang di tahun 2023 seperti program pengungkapan sukarela yang kita menjadi salah satu program andalan kita di tahun 2022 kemarin yang menghasilkan penerimaan negara sebesar 61 triliun, sehingga kita menargetkan penerimaan pajak khususnya DJP kurang lebih sama dengan realisasi pada tahun 2022, sehingga pergerakan tax ratio sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Demikian Mbak Iva. Namun demikian kita tetap mengharapkan pada saat realisasinya kita akan upayakan lebih tinggi dibandingkan dengan target yang sudah kita canangkan. Namun demikian dapat kita artikan bahwa sebenarnya apa yang kita targetkan ini kita lihat dari pergerakan kalau kita lihat dari pergerakan tahun 2020 dan 2021, pada prinsipnya pergerakan ini sebenarnya merupakan moderasi dari tax ratio pada tahun 2020. Kalau kita lihat 2020 tadi 8,38, kenaikan ke tahun 2021 yang 10,41 merupakan lompatan yang sangat luar biasa, sehingga ini pada tahun 2023 ini kita lihat sebenarnya merupakan moderasi sebenarnya Mbak Iva. Dan kalau kita lihat pada tahun 2024 nanti kita harapkan ini merupakan suatu pertumbuhan yang kita harapkan lebih konsisten lagi pertumbuhan yang ke depan. Demikian Mbak Iva. Oke, baik. Tadi ada beberapa faktor yang disampaikan begitu, di mana di tahun 2022 yang pertama juga ada limpahan dari windfall harga komoditi super cycle yang terjadi secara global. Kemudian juga tadi ada PPS juga ya Pak yang dilakukan di tahun lalu, dan kemudian ini juga menjadi salah satu alasan begitu bahwa tax ratio di tahun 2023 mungkin tidak setinggi di tahun lalu. Nah, tapi tadi Anda menyebutkan bahwa diupayakan tentunya untuk realisasi pendapatan ataupun juga penerimaan pajak ini akan lebih ketimbang target yang ada, di mana target yang ada disebutkan ini adalah di angka 1.718 triliun rupiah di tahun 2023 ini. Nah, strateginya Pak seperti apa? Dari sisi baik ekstensifikasi maupun juga intensifikasi seperti apa Pak? Baik Mbak Iva, kan kita dari sisi ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan kan tentu sebagaimana kita sampaikan bahwa penerimaan perpajakan itu akan sangat tergantung kepada bagaimana kita bisa mengelola. Salah satu diantaranya adalah tindak lanjut tentu dari bagaimana kita mengoptimalkan undang-undang HPP yang sudah kita luncurkan di tahun 2021 dan mulai berlaku tentu di tahun 2022 kemarin. Pada tahun 2022 kita melihat bagaimana undang-undang HPP telah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dari segi penerimaan pajak, salah satu kan dari undang-undang HPP tersebut telah memberikan benefit, misalnya dari segi program pengungkapan sukarela yang saya sampaikan tadi, telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Dari segi program pengungkapan sukarela misalnya telah memberikan dampak penerimaan yang memberikan dampak penerimaan sebesar 61 triliun yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari segi PPN, di mana penerimaan PPN kemarin salah satunya juga naik dengan jumlah yang cukup signifikan pada tahun 2022 kemarin. PPN sebagaimana kita ketahui kemarin tarifnya naik dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak masa April tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 kemarin penerimaan PPN kita sepanjang masa berlaku tambahan kenaikan tarif tersebut telah meningkat sebanyak rata-rata 7 sampai 10 triliun per bulan yang kalau kita akumulasikan itu
peningkatannya hampir 60,76 triliun selama periode tersebut. Jadi yang pertama tentu kita lihat kita akan terus sepanjang tahun 2023 ini melanjutkan upaya untuk mengevaluasi dan terusnya melanjutkan upaya-upaya untuk mengimplementasikan undang-undang HPP tersebut. Dan tentu kalau kita kembali melihat implementasi undang-undang HPP ini tentu tidak semata-mata untuk penerimaan, kita juga terus untuk meningkatkan tujuan dari implementasi undang-undang HPP ini untuk memberikan lebih kepada pemberian rasa keadilan kepada masyarakat. Di dalamnya termasuk memberikan rasa keadilan tersebut, memberikan rasa keadilan misalnya adalah tentu memperkenalkan batas penghasilan tidak kena pajak bagi UKM yang kita kenal, misalnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak UKM orang pribadi berpenghasilan 500 juta ke bawah. Ini salah satu di antara upaya yang kita lakukan, Mbak Iva. Kemudian yang kedua, di dalam implementasi undang-undang HPP kita juga terus melakukan upaya untuk mengintroduce NIK menjadi NPWP, dan pada tahapan ini kita sudah pada tahapan hampir memadu-madankan NIK dengan NPWP. Pada tahap ini kita sudah hampir mencapai 53,9 juta NPWP yang kita miliki, itu sudah hampir kita padankan menjadi NIK, Mbak Iva. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita untuk lebih memudahkan administrasi sehingga memudahkan mensimplifikasi cost kita juga baik dari segi administrasi maupun juga memudahkan administrasi juga bagi wajib pajak, Mbak Iva. Oke.